sore Mbak. Ya, selamat sore. Eh, Mbak apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau betul dan Mbak siapa? Mbak Nelvi. Oh, Mbak Nelvi. Mbak Nelvi ini sebelum kesini tadi kemana dulu Mbak? Apa dari rumah langsung ke sini atau gimana? Dari rumah langsung ke sini, Mbak. Di sini. Oh iya, saya belum perkenalkan ya. Nama saya Nela. Di sini Mbak Nelvi bisa panggil saya eh, Mbak, kakak juga bisa. Panggil ibu juga bisa, aja namanya Mbak Nelvi saja. Kalau betul Mbak Nelvi ini masih sekolah atau sudah kuliah Mbak? Sudah kuliah, Mbak, alhamdulillah. Kalau betul semester berapa Mbak? Baru semester awal. Oh, berarti baru masuk ya semester ini. Baik Mbak Nelvi. Mbak Nelvi itu kesini tujuannya mau ngapain? Apakah ada permasalahan yang ingin disampaikan atau seperti apa? Saya kesini mau konseling. Oh, mau melakukan konseling ya? Iya, melakukan konseling. Oh, baik. Apakah sebelumnya sudah pernah melakukan konseling Mbak? Belum pernah. Belum pernah. Baik, saya akan menjelaskan konseling itu apa. Jadi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor terhadap konselingnya untuk membantu konseling menyelesaikan permasalahannya. Dalam konseling ini juga, dalam dunia konseling itu memiliki beberapa asas juga. Dan di sini saya hanya mengambil 3 asas karena menurut saya 3 asas inilah yang paling penting. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Di sini Mbak Nelvi bisa menceritakan semua permasalahannya itu seperti apa. Mbak Nelvi bisa menceritakan semuanya kepada saya. Dan Mbak Nelvi juga tidak perlu takut rahasia ini permasalahan ini akan terbongkar kepada siapapun, karena yang tahu hanya Mbak Nelvi, saya, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Mbak Nelvi tidak perlu takut kalau masalahnya ini akan terbongkar. Permasalahan ini akan tetap saya rahasiakan kecuali ada persetujuan dari Mbak Nelvi apakah permasalahan ini bisa disampaikan kepada orang lain atau tidak. Kalaupun tidak, masalah ini tidak akan pernah saya bongkar Mbak. Bakal bisa dipahami? Iya, Mbak. Kemudian itu asas kesukarelaan yang kedua. Jadi asas kesukarelaan ini Mbak Nelvi itu datang ke sini dengan sukarela tanpa ada paksaan dari orang lain. Kalau bisa tanya, apakah Mbak Nelvi ke sini sukarela atau dipaksa oleh orang lain? Sukarela, Mbak. Sukarela. Oke, itu berarti Mbak Nelvi itu sudah rela untuk menceritakan semua permasalahannya ya Mbak. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah asas kerahasiaan, dimana asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu Mbak Nelvi harus terbuka dengan saya. Jadi Mbak Nelvi itu harus menceritakan permasalahan itu seperti apa. Kemudian Mbak Nelvi itu pokoknya tidak ada yang ditutupi kepada saya. Pokoknya semua permasalahan itu diceritakan kepada saya Mbak, lupa ada yang ditutupi seperti itu. Apakah bisa dipahami Mbak? Iya, Mbak. Jadi dalam dunia konseling ini juga ya Mbak, kami itu memiliki kontrak konseling, dimana Mbak Nelvi itu Mbak Nelvi itu kira-kira menurut Mbak Nelvi konseling kita ini berjalan berapa menit? Apakah 30 menit atau 45 menit atau kurang dari 30 menit juga tidak apa-apa Mbak. Jadi menurut Mbak Nelvi itu berapa waktu yang akan kita habiskan dalam melakukan konseling ini? Kurang dari 30 menit aja, Mbak.
berarti kurang dari 30 menit ya. Oke. Jangan sampai saya ada urusan lain juga. Oh iya, baik. Eh, Kalau begitu silakan Mbak Nelvi untuk menjelaskan atau menceritakan semua permasalahan Mbak Nelvi itu seperti apa. Semoga kita bisa mendapatkan jalan keluarnya. Ya. Jadi begini Mbak, saya itu kalau sedang tidur itu tidak suka kalau dibangunkan. Oh, berarti Mbak Nelvi itu kalau lagi tidur itu tidak suka dibangunin seperti itu ya. Iya Mbak. Terus Karena mereka juga kan tidak tahu kapan kita tidur. Terkadang kita baru tidur langsung dibangunkan. Itu kan mengganggu istirahat kita. Mereka juga tidak tahu kita habis apa yang kita buat sebelum itu. Kita juga pasti capek atau merasakan apa begitu. iya. Jadi saya menyimpulkan sedikit ya Mbak. Berarti Mbak Nelvi ini tidak suka dibangunkan karena mengganggu waktu istirahat Mbak Nelvi ya. Oke, eh, jadi apa yang dilakukan Mbak Nelvi ketika dibangun seperti itu? Apa yang dilakukan Mbak Nelvi? Ya kalau masih dalam keadaan baik ya saya bangun. Tapi kalau masih dalam keadaan kayak capek begitu, saya marah lah, itu mengganggu jam istirahat saya, mengganggu waktu istirahat saya. Berarti apakah siapapun yang membangunkan itu Mbak Nelvi itu marah atau seperti apa? Tergantung keadaan. Tapi kalau orang tua saya ya saya layani baik-baik. Seperti itu. Keluarga atau Ya. Jadi Mbak Nelvi ini kesini itu mau menceritakan bahwa Mbak Nelvi itu kalau kalau tidur itu tidak bisa dibangunkan, bisa bisa dibangunkan, tapi apa ya, gimana ya, tapi Mbak Nelvi itu kalau sedang capek itu kayak susah bangun seperti itu ya. Ya. Terus kalau misalnya keluarga yang membangunkan begitu, bagaimana reaksinya itu seperti apa, reaksi Mbak Nelvi sendiri? Kalau saya itu tergantung keadaan yang sekarang, tergantung. Kalau terlalu capek ya begitu, tanggapan kita begitu. Kita capek terus tiba-tiba dibangunkan, baru tidur baru pulang apa, tiba-tiba dibangunkan terus hanya untuk hal yang tidak penting gitu. Jadi Mbak Nelvi, apakah di saat Mbak Nelvi itu dibangunkan itu Mbak Nelvi itu bangun atau malah tidur lagi? Karena kan tadi sebelumnya sudah dijelaskan kalau Mbak Nelvi itu tidak bisa diganggu waktu istirahatnya. Jadi apakah Mbak Nelvi itu langsung bangun atau malah tidur lagi gitu? Saya langsung bangun karena mungkin ada hal penting atau apa yang dibutuhkan yang mau dikerjakan. Karena apapun itu kan tidak mungkin juga mereka membangunkan kita karena tidak ada hal lain. Mereka juga mengerti kalau ini masih istirahatnya kita, atau mereka juga tahu kita masih tidur. Tapi mungkin karena mereka membangunkan kita karena mungkin ada kita saat itu kita masih dibutuhkan atau masih mau mengerjakan apa atau hal penting apa yang mau dibicarakan. Ya kita tetap harus bangun meskipun itu mengganggu. Kan setelah selesai itu kalau cepat ya kita pasti lanjut tidur kalau masih capek. Kalau tidak ya karena kita juga merasa itu penting, mungkin kita tidak akan tidur lagi karena itu mungkin sudah dibutuhkan atau apa. Jadi apapun itu kita harus tetap bangun meskipun itu mengganggu atau apa.
kita harus tetap bangun. Oh, berarti maksud Mbak Nelvi itu ketika ada orang yang ingin membangunkan Mbak Nelvi itu bangunkan, ketika ada orang yang ingin membangunkan Mbak Nelvi itu yang penting ada apa ya, hal-hal penting yang ingin disampaikan atau yang hal penting ingin diceritakan, pokoknya yang intinya itu ada suatu hal yang ingin dikerjakan atau disampaikan seperti itu ya Mbak. Iya Mbak. Kita juga kan, mereka juga kan pasti tahu kapan waktu istirahatnya kita masih istirahat. Tidak bolehlah mereka mengganggu waktu istirahat kita hanya untuk hal yang tidak penting, untuk mengajak ayo kita begini kesini. Tidak boleh lah, itu kan mengganggu waktu istirahat kita. Harusnya mereka juga harus punya kesadaran lah kalau ini masa istirahatnya kalau untuk hal begini kayak tidak penting untuk dia, mungkin dia bisa tidur lah dulu. Ini juga mungkin bisa lewat telepon atau chat saat dia tidak istirahat begitu, saat dia pegang HP atau saat yang jelas waktu itu tidak mengganggu waktu istirahatnya. Janganlah bangunkan orang saat masih tidur hanya untuk hal yang tidak penting, kan itu mengganggu sekali. Gitu Mbak. Oke, baik Mbak Nelvi. Kalau misalnya orang itu ada di hadapan Mbak Nelvi, apa yang ingin Mbak Nelvi itu sampaikan kepada orang tersebut? Orang yang membangunkan kita Iya. Kalau seseorang masih tidur, jangan dulu dibangunkan kalau untuk hal yang tidak penting. Untuk kalau misalkan hal itu tujuannya tidak penting, mungkin bisalah saat bukan waktu istirahat untuk tidur atau apa, saat istirahat bukan jam istirahat, dalam hal ini bukan jamnya tidur ya, istirahat saat kita masih have fun gitu. Janganlah bangunkan kita saat masih tidur untuk hal-hal yang tidak penting. Kalau untuk hal yang penting bolehlah, meskipun itu mengganggu atau berat juga untuk kita, yang mungkin saya bisa laksanakan atau bisa saya bangun. Tapi untuk hal yang tidak penting jangan dulu lah, mungkin bisa dibicarakan di lain waktu atau saat bertemu, bisa lewat chat atau telepon juga, kan zaman sekarang kan sudah canggih, tidak perlu datang bangunkan orang mengganggu jam istirahat hanya untuk hal yang tidak penting. Ayo kesini di tempat ini tuh. Bicarakanlah hal yang penting saat jauh-jauh ke rumahnya hanya untuk ayo kesini, tidak penting kan, tidak penting, itu tidak penting. Kalau misalnya urusan apa kayak mau kerja ini kerja itu, kan itu dalam hal itu penting gitu, bisalah bangunkan meskipun itu berat ya. Saya kan tidak suka kalau diganggu waktu jam istirahatnya, cuma kalau itu penting ya saya pasti bangun. Apakah hanya itu saja Mbak yang ingin sampaikan? Ya hanya itu saja. Baik Mbak Nelvi, semoga orang tersebut bisa menyadari perlakuannya itu seperti apa, dan juga ya mungkin mereka juga harus tahu ya kapan jam istirahatnya kita. Mereka juga kan pasti tidak tahu kapan jam istirahatnya kita, cuma kan kalau untuk hal kayak hanya untuk senang-senang begitu, bisalah telepon dulu. Kadang kan kalau menelpon bisalah, kalau tidak angkat chat, nanti kan kita bangun kita pasti lihat, pasti balas juga. Tidak perlu datang jauh-jauh ke rumah, bangunkan langsung ke sini langsung ke situ. Kan kalau lewat chat kan bangun bisa kita lihat.
saya ingin menyimpulkan sedikit ya Mbak, Ya. apa yang dijelaskan tadi. Berarti Mbak Nelvi itu keinginannya itu ketika ada apa ya, ketika ada hal-hal yang seperti itu, coba menurut Mbak Nelvi itu datang baik-baik atau chat atau telepon baik-baik, apakah Mbak Nelvi itu mau diajak kemana seperti itu, atau atau ketika temannya Mbak Nelvi itu datang ke rumah itu tolong jelaskan yang penting, jangan yang hal-hal apa ya, hal-hal yang tidak masuk akal yang bisa seperti itu. mengganggu, jangan Iya, sampai yang gitu. dan itu bisa mengganggu waktu istirahat Mbak Nelvi sendiri. Kalau mereka datang juga kan pas masih jam istirahat pasti kedua mereka juga kan terganggu. Betul. Oke, baik Mbak. Jadi Mbak Nelvi sudah meluapkan atau sudah menceritakan permasalahannya Mbak Nelvi. Tadi juga sudah sempat mengeluarkan keinginan Mbak Nelvi itu seperti apa. Semoga teman-teman atau ya teman-teman Mbak Nelvi bisa sadar atau bisa menyadari sendiri kalau Mbak Nelvi ketika sedang tidur itu tidak bisa diganggu. Kalau diganggu itu Mbak Nelvi itu, apalagi hal-hal yang tidak penting itu, Mbak Nelvi tidak suka ya, suka emosi seperti itu ya. Jadi Mbak Nelvi itu intinya itu tidak bisa diganggu ketika sedang tidur, sedang istirahat. Baik Mbak Nelvi, oke baik Mbak Nelvi, kalau misalnya apakah Mbak Nelvi sudah puas dengan apa yang ingin Mbak Nelvi curahkan tadi, Atau sekali Mbak, atau masih ada lagi Mbak? cukup. Sudah cukup ya. Baik Mbak Nelvi, apakah ada lagi yang ingin diceritakan Mbak? Mungkin selain waktu lagi Mbak, karena ini sudah mungkin saya ada kegiatan lain lagi. Berarti Mbak Nelvi setelah ini masih mau keluar lagi, ada kegiatan lain ya? Nanti lain waktu mungkin saya bisa berkunjung lagi. Oke, baik Mbak Nelvi. Mbak Nelvi kalau misalnya ada yang ingin sampaikan, Mbak Nelvi bisa menghubungi saya saja. Semoga Mbak Nelvi puas dengan apa yang telah dicurahkan, apa yang sudah diceritakan tadi. Semoga Mbak Nelvi bisa merasa nyaman dan keadaan itu juga. Dan semoga sudah tidak ada ya Mbak yang sudah tidak ada yang seperti itu, hal-hal yang seperti itu sudah tidak terjadi lagi. Baik Mbak Nelvi, tadi Mbak Nelvi sudah mencurahkan atau menceritakan semua permasalahan Mbak Nelvi. Kita juga sudah sedikit banyak mendapatkan sedikit banyak memiliki pencerahan. Mungkin Mbak Nelvi juga ada kegiatan lain di luar. Kita bisa akhiri ya Mbak pertemuan ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Oke, baik Mbak, terima kasih sudah datang ke sini. Semoga kita bertemu lagi kapan gitu. Ya Mbak. Terima kasih Mbak. Permisi Mbak.